Halo, selamat datang kembali di channel Mika Palmer in Texas. Kali ini Mika mau cerita curhat tentang pengalaman 2 tahun pertama di Amerika. Sebenarnya sih gak mudah ya. Gak mudah. Pengalaman aku pertama di Amerika ya, karena pertama kan jauh dari keluarga aku ya, jadi kan kesini nikah ya. Sebenarnya sih suamiku juga kan keluarga aku gitu kan, tapi yang namanya penyesuaian kan nggak pernah mudah ya kawan-kawan. Nah jadi itu waktu itu aku termasuk orang Indonesia yang kena culture shock. Ya, kalau kawan-kawan sebelumnya kan kalau udah pernah dengar curhat aku mengenai kehidupan di Amerika tentang yang namanya teman dan juga acquaintance. Nah, di situ aku pernah bahas juga mengenai bagaimana kehidupan di Amerika ini, mereka sangat-sangat individualisme banget. Jadi ada plus minusnya ya, plus minusnya. Jadi mereka nggak nggak peduli, maksudnya you can do whatever you want to do. Yang penting tidak tidak apa sih namanya tidak kayak ya intinya individual banget gitu kan. Jadi nggak pernah ngobrol gitu kan, nggak pernah, kalau ketemu di jalan gitu cuman diem aja. Seperti itu, nggak sapa gitu. Tapi kalau kadang kalau ketemu ada orang juga sih yang mau sapa kalau ketemu gitu kan, berpapasan. Tapi itu beberapa sih. Tapi mereka ramah-ramah sih kalau ketemu mata ke mata gitu, berpapasan, halo, udah gitu aja. Nggak ada yang lain. Nah jadi kan aku kena kultur shock waktu itu kan. Ya setiap orang pasti beda-beda ya pengalamannya ya, tapi kalau aku pribadi waktu itu kena kultur shock gitu kan. Di sini sama sekali nggak ada gotong royong ya. Gotong royong maksudnya sangat individualisme banget lah pokoknya di sini. Nah yang kedua itu untuk musimnya itu kan waktu itu aku ke Amerika pertama kalinya. Itu waktu itu pas fall, musim gugur. Nah jadi kan itu kayak kayak di puncak kalau di Indonesia. Jadi kan lumayan dingin. Jadi pakai sweater, ya ampun. Jadi lucu deh waktu itu. Padahal sih kalau sekarang sih biasa aja, malah panas malah. Jadi untuk penyesuaiannya kalau waktu itu kan 2 tahun pertama pas winter ya, pas mau musim dingin gitu kan. Dulu aku kan di rumah yang di Houston itu kan, aku pasang deh itu temperaturnya 80 Fahrenheit atau 26 derajat Celcius. Itu udah dingin guys. Itu menurut aku dulu ya 2 tahun pertama, ya setahun pertama lah, itu udah paling nyaman lah temperaturnya gitu kan. Tapi kalau sekarang sih udara temperatur yang menurut aku tuh nyaman gitu kan, kira-kira 75 Fahrenheit lah gitu, atau 23 derajat Celcius. Nah itu setelah 2 tahun pertama di Amerika gitu kan. Jadi pas winter tahun berapa ya, 2000, jadi ada waktu itu 2000 berapa ya, 2020 mungkin ya, antara ya sebelum
setahun sebelum pandemi gitu kan, Texas kena freeze gitu. Jadi sesuatu yang tidak normal, karena di Texas ini kita tuh nggak pernah ngalamin yang namanya salju. Jadi agak susah-susah gampang ngelihat salju gitu, karena emang nggak ada gitu di history, di sejarahnya orang Texas. Nah pas aku waktu itu setahun di sini gitu ada salju. Itu benar-benar kata mendiang grandma juga, ini udah lebih dari 1 dekade gitu kan, 10 tahun nggak pernah. Tapi sekarang akhirnya waktu itu maksudnya waktu itu ada salju. Jadi ya plus minus, dan juga ada apa ya, plusnya aku kan pertama kali, jadi ya enak lah gitu, asik salju gitu kan. Tapi kalau udah kelamaan juga salju juga kedinginan, itu nggak enak. Dingin, terlalu dingin lah ya. Itu 15 derajat Fahrenheit atau yang namanya Celsius, minus 9 derajat Celsius. Jadi it's unusual di Texas. Jadi waktu itu juga banyak hal yang terjadi ya, karena kan Texas nggak ready, nggak siap untuk yang namanya dingin kayak gitu. Jadi ada masalah listrik dan air. Kami juga pernah kena mati lampu juga jadinya. Sedih deh waktu itu. Tapi kita udah bisa lalui lah itu kan. Oke, jadi seperti itulah musim-musim di sini. Nah, berikutnya di Amerika ya, 90% kami di sini tuh pakai kartu kalau yang namanya pembayaran. Jadi cash itu sangat jarang. Nah, aku kan dulu kan setahun atau 2 tahun pertama ya, kan paling demen, maksudnya paling enak gitu kan. Orang biasanya juga pakai cash gitu, pakai kas, uang kertas gitu kan. Nah kalau di sini tuh mereka pakai 90% udah pakai kredit, kartu kredit atau kartu debit, pokoknya kartu lah gitu kan. Nah itu sesuatu yang unusual, mestinya beda ya, karena ya belajar lagi, jadinya kita harus belajar lagi. Jadi sekarang udah terbiasa pakai kartu kalau mau bayar apa-apa gitu kan. Nah waktu itu 2 tahun pertama juga kan aku belum bisa nyetir ya, dan belum ada surat izin juga. Agak dipersulit ya, gimana ya gitulah kira-kira. Ada banyak tantangan gitu kan. Jadi aku sukanya naik bus karena suami juga kan sibuk gitu kan. Jadi aku apa-apa sendiri gitu kan, maksudnya kalau mau keluar gitu kan. Jadi naik bus itu dari tempat tinggal. Nah kalau di tempat yang gak enaknya itu, kami kan tinggalnya kan jauh dari kota, jadi dari pusat kota. Jadi kami nggak punya, maksudnya nggak di sana itu, di tempat aku tinggal, jadi nggak ada bus kota, bus transport gitu. Jadi agak sulit lah ya kalau tanpa bus kota gitu kan, bis kota. Jadi harus bisa nyetir kayak gitu. Itu salah satu yang paling nantang banget lah, harus bisa menyetir mobil. Kalau nggak bisa ya nggak bisa kemana-mana. Kalau nggak bisa nyetir ya nggak bisa kemana-mana gitu aja, diem aja di rumah. Gitu. Tapi waktu itu kan pas di Houston, kami tinggalnya itu kebetulan itu ada, karena udah deket juga ya dari pusat kota, downtown. Jadi kami bisa naik bus kota. Dan serunya itu suami kan belum pernah naik
naik bus. Bayangin guys, emang kalau orang di sini ya jarang banget, mereka nggak tahu, jadi aku ajarin, jadi aku yang ngasih tauin suami tuh begini naik bus begini padahal aku juga pendatang. lucu banget waktu itu. Jadi dia suka juga sih, makanya dia kan termasuk orang yang nggak suka nggak suka keluyuran. Jadi dia seneng banget ada bus gitu kan, jadi dia nggak perlu nyetir gitu. Enjoy banget dia waktu itu, aku ajarin naik bus itu deh. Nah, jadi kalau di pusat kota kebanyakan di downtown itu mereka itu kebanyakan ya ada tunawisma gitu kan, jadi kita juga harus hati-hati juga gitu. Makanya kan itulah salah satu sebabnya kami juga nggak begitu suka tinggal di pusat kota yang walaupun bus banyak tapi banyak juga tunawisma berkeliaran. Sedih ya guys, tapi itulah kenyataan. Kayaknya sama aja ya di Jakarta juga ada banyak pengemis kayak gitu. Sama di sini juga, di Texas juga. Oke deh, sepertinya aku mau kita lanjutin lagi, kita lanjutkan di video berikutnya ya, untuk pengalaman 2 tahun pertama aku di Amerika. Oke, semoga dengan adanya channel Mika Palmer in Texas ini bisa menambah info-info mengenai kehidupan di Texas, Amerika Serikat. Oke, thank you for watching. Stay positive. Bye bye.